Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Pada dahulu kala di sebuah desa di Provinsi Bengkulu terdapatlah sebuah telaga yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Alkisah. Ada seorang bujang yang bernama Bujang Melang. Ia sangat ingin untuk menikah. Walaupun ia tinggal di gubuk dekat telaga, ia tidak pernah untuk mempercayai kata-kata masyarakat tentang telaga tersebut, bahwa para bidadari akan mandi dan mencucikan diri di telaga tersebut. Gumamnya di dalam hati. Mana ada para bidadari ingin meluangkan waktunya hanya untuk mandi dan mencucikan diri. Karena tidak ada teman untuk berbicara dan hanya ditemani oleh secangkir teh hangat. Sambil duduk di halaman, ia berpikir untuk membuktikan kata-kata masyarakat. Ia akan melihat langsung ke telaga pada malam bulan purnama. Malam ini adalah malam bulan purnama. Aku tidak akan tahu jawabannya jika aku tidak melihatnya langsung. Bujang pun bergegas ke telaga tanpa rasa takut karena ia diterangi oleh bulan purnama. Ia bersembunyi di bawah pohon di balik semak-semak. Aku sepertinya bersembunyi di sini saja, di bawah pohon, di balik semak-semak. Awalnya tidak ada keanehan, tidak ada yang kejanggalan, dan tidak ada yang mencurigakan. Tidak lama kemudian, ketujuh bidadari turun dari arah kayangan dan langsung ke telaga. Di sisi lain, Bujang terkejut dan matanya terbelalak melihat kecantikan para bidadari itu. Wow, cantik sekali para bidadari ini. Tanpa terasa, para bidadari sudah selesai mandi dan ingin kembali ke kayangan. Bujang sangat ingin untuk memperistri salah satu dari mereka. Aku harus memperistri salah satu dari mereka. Tetapi bagaimana caranya ya? Setelah ditinggalkan, Bujang mundar-mandir di tepi telaga sambil memikirkan apa yang ia harus buat. Akhirnya Bujang terpikir untuk membuat pagar di sekeliling telaga. Dengan harapan para bidadari meletakkan selendangnya di pagar tersebut. Bujang bergegas kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Bujang kembali ke telaga. Aku bertekad bahwa salah satu dari mereka harus menjadi istriku. Berarti aku harus semangat untuk membuat pagar ini. Tuk 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 tuk. Hari demi hari, Bujang lewati dengan penuh semangat. Akhirnya pagar itu pun selesai dan tidak lama kemudian malam bulan purnama pun tiba. Seperti biasanya,
Bujang bersembunyi di bawah pohon di balik semak-semak. Tidak lama kemudian, ketujuh bidadari turun dari arah kayangan. Ketika para bidadari sedang asyik mandi dan lengah, Bujang mengendap-endap ke pagar di mana para bidadari meletakkan selendang mereka dan bersembunyi kembali. Aku harus mengambil salah satu selendang ini agar salah satu dari mereka tidak dapat untuk kembali ke kayangan. Akhirnya para bidadari sudah selesai mandi dan ingin kembali ke kayangan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu ketujuh bidadari itu. Selendangku, selendangku. Ada apa, Adinda? Selendangku, Ayunda, selendangku hilang. Mungkin kamu lupa menaruhnya di mana. Tidak, Ayunda, aku ingat. Aku meletakkan selendangku di sini. Kalau begitu, mari kita cari bersama-sama. Mereka pun mencari di sekeliling telaga. Walaupun mereka sudah lama mencari, selendang itu tidak kelihatan. Dan hari kembali pagi. Kakak pertama pun menemui adindanya. Maafkan kami, wahai Adinda. Kami harus kembali ke kayangan. Jika tidak, para manusia akan melihat kami. Dan kami takut bahwa pintu kayangan akan tertutup. Si bungsu dengan tertunduk sambil menangis menjawab. Tidak apa-apa, Ayunda. Aku izinkan kalian untuk kembali ke kayangan. Dan izinkan aku untuk tinggal di dunia manusia ini. Serta sampaikan maafku kepada Ayun, ayahanda dan ibunda atas kecerobohanku. Keenam bidadari pun meninggalkan adindanya dengan berat hati. Nah teman-teman, sampai sekarang masyarakat Bengkulu tidak tahu kemana pergi dan hilangnya sang bidadari. Ceritanya sampai di sini ya teman-teman. Kita juga dapat untuk memetik beberapa pesan moral loh. Kita sebagai pelajar harus bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita impian kita. Karena percayalah bahwa sekecil apapun usaha, jika kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, suatu saat kita akan memetik hasilnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, mari budaya membaca dan berkreasilah terus untuk masa depan Indonesia. Teman-teman, tak terasa 1 jam ke depan sudah bersama Bunda Erni. Dan sebelum kita tutup acara kita akan mendengarkan Jira akan menyanyi Hari Pertama Sekolah. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.